Baik, bismillah, kita akan memulai serial terkait dengan pembahasan yang relevan dengan Olimpiade Kebumian dan Geografi ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai topik kita untuk membahas salah satu topik di kebumian yaitu geologi ya. Oke, mungkin saya akan mulai dulu topik yang share ya. Baik, topik yang pertama adalah terkait dengan mineral. Earth's crust is a source for a wide variety of useful and essential minerals. Oke, jadi kerak bumi dan samudra itu adalah rumah ya bagi beraneka ragam mineral yang itu sangat penting bagi kehidupan kita ya. Ini banyak sekali mineral itu ya. Most people know that copper is used for electrical wiring. Banyak orang familiar dengan kegunaan umum logam ya, seperti ini adalah tembaga ya dalam kabel listrik, And gold atau is used for mungkin jewelry. emas yang digunakan sebagai perhiasan. But most people are not aware that the main ingredient in Tapi cosmetics is a beberapa powdered form orang of the mineral sadar talc. ya bahwa ada juga ini bahan bahan kosmetik ya, ini yang mengandung mineral talek. Jadi talek itu kalau dalam bahasa Sunda memang talek ini ya, tetapi talek itu sesungguhnya adalah nama mineral. Or that the mineral quartz is the main ingredient Atau in juga mungkin glass. ada kuarsa, mineral kuarsa sebagai komposisi utama dari gelas ya. In addition to the economic importance of rocks and minerals, events such as volcanic eruptions, mountain building, and earthquakes all involve these earth materials. Nah, selain batuan dan mineral itu bernilai ekonomis ya, tetapi ada juga ya proses-proses seperti erupsi gunung api gitu ya. Kemudian pembentukan gunung, pelapukan, bahkan gempa bumi itu melibatkan batuan dan mineral ya. Sehingga pengetahuan dasar tentang mineral ini akan membantu kita dalam memahami seluruh fenomena geologi yang terjadi di bumi. A rock can be defined simply as an aggregate of one or more minerals. Nah, baik. Kita masuk ya. Jadi batuan, ini salah satu topik penting di geologi ya. Secara sederhana itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan agregat ya, sekumpulan dari satu atau lebih mineral ya, satu atau lebih dari mineral. Contoh ini batuan granit ya. Granit ini ada beberapa mineral nih ya, yang bisa kita lihat ada kuarsanya, ada biotit, ada plagioklas ya, ada hornblende gitu ya. Nah, ini yang dengan komposisi yang tertentu maka kita bisa menamakan ini sebagai granit karena memang ada mineral yang jumlahnya tertentu gitu ya. Dengan jumlahnya sekian maka ini kita sebut granit gitu ya. Jadi batuan itu adalah sekumpulan dari satu atau lebih mineral. The term aggregate implies that the minerals are found together as a mixture in which the properties of the individual minerals are retained. Ada kuarsa, ada hornblende, ada feldspar, ya ini adalah penyusun dari batuan itu sendiri. Yang ini adalah nama-nama mineral. Although most rocks are composed of more than one mineral, certain minerals are found by themselves in large impure quantities. In these instances, they are considered to be a rock. Nah, meskipun batuan itu komposisinya biasanya lebih dari satu mineral, tetapi ada juga ditemukan bahwa mineral juga dapat ditemukan dalam tubuh yang besar gitu ya, yang besar.
Seperti ini ya, ini adalah batu gamping ya. Komposisinya adalah mineral kalsit, ini sangat besar tubuhnya. Ini juga tersusun dari mineral gitu ya. By contrast, minerals are defined as naturally occurring inorganic solids that possess an orderly internal structure and a well-defined chemical composition. Nah, ini masuk ke pengertian mineral ya. Jadi mineral itu yang pertama ya, naturally occurring. Jadi dia terbentuk secara alami. Ini salah satu cirinya ya, terbentuk secara alami. Jadi mineral itu terbentuk melalui proses geologi alami. Jadi material sintetis atau material yang dibuat di laboratorium atau dibuat dengan campur tangan manusia itu belum bisa disebut dengan mineral. Ya. Yang kedua adalah inorganik ya. Inorganik. Apa maksudnya? Jadi mineral itu adalah padatan kristal yang anorganik. Jadi inorganik. Solid ya, berarti padatan. Padatan inorganik. Nah, jadi contohnya seperti garam meja ya, garam gitu ya, ditemukan alami di permukaan itu disebut juga mineral. Nah, jadi itu adalah ciri yang kedua ya. Jadi kalau organik itu belum bisa disebut dengan mineral. Ya. Tetapi kalau ada hubungannya dengan seperti makhluk hidup ya, contoh hewan laut. Hewan laut itu mensekresi senyawa anorganik seperti kalsium karbonat ya, dalam bentuk kerang dan terumbu karang. Nah, kalau seandainya material-material ini terkubur dan menjadi bagian rekaman batuan, maka para geolog juga akan menyebutnya itu adalah mineral. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah substansi yang padat, ya, solid ya. Jadi secara alami, inorganik, yang ketiga adalah padat. Jadi hanya substansi yang padat yang dianggap sebagai mineral. Es itu masuk dalam kriteria ini, dianggap mineral, sedangkan air itu tidak. Ya. Ada pengecualian untuk raksa tapi ya, jadi karena raksa itu meskipun cair tetapi dia tetap dikatakan mineral. Itu ya. Yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat itu adalah orderly internal structure. Jadi dia memiliki struktur kristal yang teratur. Ya. Jadi mineral itu adalah substansi dari kristal, artinya atom-atom mereka tersusun secara teratur dan berulang gitu, ya, gitu. Nah, jadi sederhananya dia membentuk yang namanya istilahnya adalah kristal ya. Kemasan yang teratur dari atom ya. Yang dia teratur dan repetitif atau berulang. Baik ya, dan yang terakhir adalah memiliki komposisi kimia tertentu. Ya. Nah, jadi mineral itu adalah senyawa kimia dengan komposisi yang bisa dinyatakan dengan rumus kimia. Sebagai contoh, kita punya mineral kuarsa. Kuarsa itu ada rumus kimianya apa? SiO2. Sehingga
kuarsa itu mengindikasikan bahwa kuarsa itu mengandung atom silikon dan juga atom oksigen dengan perbandingan 1:2 ya, karena dia SO2. Nah, seperti itu ya. Jadi mineral itu dia memiliki komposisi kimia yang teratur. Based on our definition of a mineral, evaluate the above statement. Oke. Itu dulu mungkin ya yang poin yang pertama. Terima kasih banyak. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.